Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan di pertemuan kedua. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai telaah umum ya. Apa sih analisis laporan keuangan itu? Kemudian tujuannya untuk apa? Kemudian tools umum yang digunakan itu apa saja? Nah, hari ini kita akan mendiskusikan lebih banyak mengenai fundamental analisis ya di dalam analisis laporan keuangan, yaitu kita harus mengetahui kira-kira apa sih yang harus kita analisis ya kalau bukan laporan keuangan itu sendiri. Jadi hari ini kita akan discuss mengenai laporan keuangan yang akan digunakan sebagai apa? Sebagai dasar dalam menganalisis perusahaan. Nah, apakah perusahaan itu bagus atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat di laporan keuangannya. Nah, ini saya sudah share screen, jadi kita akan memahami apa sih laporan keuangan itu ya. Oke. Nah, teman-teman pasti sudah berdiskusi banyak mengenai laporan keuangan di beberapa mata kuliah sebelum ALK ya. Pasti sudah banyak disinggung di dalam akuntansi itu ada at least 3 ya laporan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah income statement, dua adalah balance sheet, ketiga adalah cash flow statement. Nah, ini juga bisa ditambahi dengan laporan perubahan ekuitas ya, statement of changes on equity gitu. Nah, di dalam laporan-laporan ini itu apa saja sih isinya? Kemudian fungsinya untuk apa bagi analis dan terutama. Nah, di dalam laporan kita harus mengetahui ada key takeaways di sini. Ya, ada beberapa yang perlu teman-teman pahami bahwa di sini laporan keuangan itu disusun atas apa? Atas catatan dari aktivitas bisnis dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi memang laporan keuangan ini adalah refleksi dari kinerja perusahaan dalam satu periode. Apakah perusahaan ini memiliki kinerja lebih bagus dari perusahaan di tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi kita bisa lihat kinerjanya melalui laporan keuangan ini. Yang kedua apa? Balance sheet. Teman-teman pasti tahu ya, neraca atau laporan perubahan laporan posisi keuangan itu menyediakan apa saja? Ada overview dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, ekuitas pemilik. Bisa pemilik saham, kalau misalnya itu sudah PT, ataupun pemilik yang mungkin kalau teman-teman yang masih bentuk usahanya adalah persekutuan, ya punyanya sekutu. Atau kalau yang masih milik sendiri, perseorangan berarti milik sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira seberapa powerful sih posisi keuangan perusahaan di balance sheet ini. Yang kedua adalah income statement. Nah, tentu teman-teman bisa melihat ya bottom line di sini. Kalau misalnya analis itu pasti langsung melihat bottom line-nya. Wah, pada tahun ini ternyata ada laba banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Atau sekarang turun labanya. Bahkan rugi itu bisa dilihat langsung dari income statement-nya. Apa sih yang mempengaruhi laba atau ruginya itu juga bisa dilihat dari item-item yang terkait di laporan laba rugi ini. Yang terakhir adalah cash flow statement ya, jadi kita bisa lihat kira-kira bagaimana sih perusahaan itu mampu mendapatkan cash ya, uang secara cash untuk apa? Untuk membayar kewajiban seperti apa? Operating expenses and investment. Ya, jadi perusahaan itu dapat uang itu bagaimana dan bagaimana untuk distribusi kasnya. Apakah digunakan untuk operating expenses atau investment itu bisa dilihat di cash flow statement. Nah, bagaimana positioning dari laporan keuangan itu? Jadi kalau teman-teman bisa melihat ya balance sheet dan income statement itu kita bisa
memandang bahwa balance sheet itu adalah leading indicator, sedangkan income statement itu adalah lagging indicator. Apa itu leading indicator? Teman-teman bisa mengetahui ya. Leading indicator adalah refleksi bahwa komponen-komponen dari balance sheet ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini adalah yang mampu digunakan untuk prediksi masa depan. Bisa kita gunakan sebagai modal di masa depan. Sedangkan kalau lagi indikator ini nggak bisa diubah ya, karena dia hanya berasal dari data historis atau masa lalu. Kita melihat revenue dan expenses ini berkaitan juga dengan periodisasi ya. Jadi kalau revenue dan expenses ini pasti akan ditutup di satu periode seperti itu. Nah, kemudian adalah yang terakhir adalah cash flow statement. Nah, di sini bisa lihat cash cycle-nya atau siklus kasnya dari operasi, investasi, financing atau pendanaan. Nah, itu bisa teman-teman melihatnya di sini. Jadi, apakah kas perusahaan itu berat ya? Berat misalnya wah ternyata tahun ini banyak perusahaan itu banyak mendapatkan kas karena baru IPO atau right issue. Nah, itu maka akan mendapatkan banyak di financing. Atau tahun ini banyak membayarkan dividen, berarti investmentnya itu banyak keluar. Jadi kita bisa lihat arus kas bersih dari masing-masing elemen ini, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya mengenai balance sheet yang pertama. Jadi balance sheet itu apa? Teman-teman bisa ketahui bahwa balance sheet itu adalah aset plus liability plus equity, ya. Jadi kalau aset itu refleksi dari what business own, apa yang perusahaan itu punya. Sedangkan kalau liabilities plus equity, kita bisa melihat what business owns, atau apa sih yang perusahaan itu utangnya, yaitu utang ke siapa saja. Ternyata utang ke pihak ketiga adalah lenders atau investor. Investor ini bukan utang sih, tetapi ada semacam dia sudah menanamkan modal ke kita, maka ada janji bahwa kita harus memberikan semacam tambahan modal atau capital gain kepada investor kita. Nah, kita bisa lihat ya di balance ini contoh dari Putri Unilever. Kita bisa lihat kalau pasti anak akuntansi tahu ya kalau liabilitas plus ekuitas itu harus sama dengan aset. Kalau nggak sama itu pasti salah ya, tapi kalau sama itu belum tentu benar. Oke, nah ini kita bisa lihat ya, kemarin kita udah bahas capital analysis. Ternyata utangnya jangka pendeknya 13 triliun, jumlah liabilitasnya 16 triliun misalnya, berarti proporsi dari utang jangka pendek itu lebih besar daripada utang jangka panjang. Dan kalau kita melihatnya bahwa proporsi liabilitas dan ekuitas itu lebih banyak liabilitasnya. Ini dari balance sheet ya. Ini dari Telkom. Nah, ini teman-teman juga bisa tahu, kalau balance sheet itu biasanya kalau di perusahaan yang sudah listed itu pasti disajikan dalam perbandingan 2 periode. Yang pertama di tahun yang disajikan, yang kemudian perbandingannya atau beberapa periode sebelumnya. Gitu ya. Kalau ini adalah 6 bulanan ya. Jadi beda antara Juni dengan Desember tahun sebelumnya. Oke, ini contoh dari aset nasional balance sheet-nya. Ini agak panjang ya, karena memang setelah ini kalau teman-teman lihat, itu akunnya banyak sekali, dan kayaknya yang agak lumayan kompleks sih. Ini adalah salah satunya punyanya si Astra ini. Ini punyanya BT Bank Mandiri. Memang agak berbeda ya, kalau yang perbankan. Balance sheet-nya itu kemudian dia tuh memang lebih banyak ke ini ya, cash ya, pemegangnya tuh cash banyak. Karena apa ya, karena dia bank ya, dia memang definisi dari perbankan adalah distribusi ke kredit ya, distribusi ke kredit. Jadi semakin banyak
bank itu pegang cash, itu maka semakin bagus karena mungkin dia berasal dari pihak dana pihak ketiga. Oke, ini adalah income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Ya, kita pasti tahu ya, adalah revenues minus expenses, itu kita dapat net income atau laba bersih. Ya, laba bersih. Nah, kita bisa menganalisis ya di sini. Misalnya kita cek ya di sini. Oh, ternyata laba dari Unilever itu ada 3 triliun. Nah, 3 triliun kalau kita naik, ternyata laba usahanya 4 triliun. Nah, 4 triliun kalau kita bandingkan dengan laba yang akhir ya, net income, berarti ke mayoritas laba yang dihasilkan berasal dari mana? Dari laba usaha gitu. Jadi kita memang bisa melihat income statement itu tidak hanya dari akhirnya saja ya, labanya saja, tapi kita harus analisis ini labanya berasal dari mana ya, labanya berasal dari mana. Ini dari Telkom. Nah ya, teman-teman bisa melihatnya. Ini contoh dari Astra. Ini karena dia konsolidasi ya, merupakan perusahaan yang besar, itu punya banyak anak perusahaan, maka dia juga melaporkan laba bersih konsolidasi di Partai Bank Mandiri. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai cash flow statement ya. Cash flow statement ya, namanya juga laporan arus kas, maka kita akan melihat ringkasan dari arus kas keluar dan masuk dalam satu periode tersebut. Jadi ada perubahan kas itu dari mana saja ya, perubahannya berasal dari arus kas bersih dari operasi, yang kedua adalah arus kas bersih dari investasi, dan yang kedua adalah arus kas bersih dari pendanaan atau funding gitu ya. Nah, ini kalau kita breakdown itu kita bisa melihat kalau operasi pasti teman-teman tahu ya, itu berasal dari kegiatan operasi perusahaan, baik bayar gaji, piutang, mendapatkan piutang, bayar utang, kemudian ada biaya depresiasi, itu akan dimasukkan ke operasi. Kemudian kalau investasi itu kita bisa melihat kalau kita beli long term asset atau cash receipt from kita jual dari long term asset ya, itu bisa nambah. Kemudian kalau yang financing, kita kalau misalnya ada issuance kita penerbitan common stock atau saham, ataupun kita mendapatkan utang ya. Jadi intinya kalau financing dan investment, kalau financing itu adalah bagaimana perusahaan itu mendapatkan pendanaan dari luar perusahaan eksternal, sedangkan kalau yang investment itu lebih mengarah ke pembelian aset tetap gitu ya, atau investasi. Jadi lebih ke, kalau kita lihat di balance sheet-nya, ini akan mengarah ke aset ya, penambahan atau pengurangan aset, sedangkan kalau yang financing itu akan mengarah ke liability plus equity ya, baik pembayaran dividen dan sebagainya, ini akan dimasukkan ke financing. Ini kita bisa lihat cash flow statement dari masing-masing perusahaannya, ada Unilever, kemudian telekomunikasi atau Telkom ya, kemudian ini ada Astra International. Mungkin teman-teman kalau bisa membandingkan ya antara perusahaan ini, memang pasti ada, kalau kita belajar pasti dari aktivitas operasi ada, investasi ada, kemudian dari pendanaan gitu ya. Nah, kalian bisa cermati ya di sini bahwa kas yang didapatkan itu berasal dari 3 sumber ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi dalam analisis laporan keuangan kita wajib memahami at least 3 laporan ya. Ada income statement, ada balance sheet, dan laporan arus kas. Kenapa kita harus mengetahuinya? At least ya, setidaknya kita tahu elemen-elemen apa sih yang ada di dalam
laporan keuangan yang dimaksud tersebut. Jadi kita bisa tahu, oh misalnya tahun ini laba perusahaan meningkat 100%. Nah, 100%-nya kalau misalnya kita lihat, oh berarti kita merujuk ke laporan laba rugi. Laporan laba ruginya, oh ternyata banyak di luar ini, di luar laba operasional, gitu ya, maaf, pendapatan operasional. Apakah itu hal yang wajar atau tidak? Apakah itu hal yang bagus atau tidak? Misalnya dari laba dari translasi mata uang, nah itu apakah bagus atau tidak? Kita bisa cek. Oke, gitu ya. Jadi minggu depan kita akan bahas mengenai analisis rasio ya. Analisis rasio nanti kita akan membahas rasio-rasio yang bisa kita gunakan dalam analisis laporan keuangan, mulai dari liquidity, solvability, profitability, dan valuasi. Mungkin itu saja dari saya ya. Kita akhiri dengan berdoa minta gambar masing-masing, silakan. Selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.